mengikuti apa yang terjadi di Pati, Jawa Tengah. Puncaknya kemarin sempat ada eskalasi sampai jatuh korban. Selain saya minta tanggapan Bapak mewakili pemerintah soal ini, saya juga mencermati ada beberapa pandangan. Tidak hanya di Pati, tapi kenaikan PBB ini juga terjadi di banyak daerah. Sampai terakhir ada yang menyebut di Cirebon sampai naik 1000%, kemudian di Jombang karena protes warga kemudian membayar pajaknya pakai uang koin begitu. Dan ada pandangan juga dari Selios terakhir kali yang menyampaikan bahwa ini efek atau imbas dari efisiensi yang dilakukan pemerintah. Pada akhirnya dana yang ditransfer ke daerah minim sehingga pembangunan terhambat yang pada ujungnya memaksa pemerintah daerah melakukan pengambilan anggaran di sektor lain, terutama salah satunya yang paling gampang, dianggap paling gampang adalah menaikkan pajak. Akhirnya kan berdampak lagi kepada masyarakat luas yang ujungnya kita lihat kemarin seperti yang terjadi di Pati, Jawa Tengah. Sejauh mana kemudian pemerintah menanggapi itu yang menyebut efek yang terjadi di daerah terutama di Pati itu imbas dari efisiensi. Lalu kemudian yang kedua, sejauh mana kemudian pemerintah pusat melihat kebijakan yang diambil pemerintah daerah menaikkan PBB setinggi itu? Apakah ada reminder dari Presiden mungkin atau dari Kemendagri kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan kenaikan pajak ini jangan sampai memberatkan terutama kalau menengah ke bawah? Terima kasih, Pak. Oke. Silakan, Pak. Banyak ya pertanyaannya. Satu pertanyaan tapi banyak. Begini, yang pertama, untuk kejadian yang di Pati, kami berharap ini bisa diselesaikan dengan baik. Semua pihak bisa berdialog, bertemu dengan kepala dingin, dengan pikiran hati yang tenang untuk bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Karena kalau misalnya ketertiban umum terganggu, tentu kepentingan masyarakat secara umum juga nanti akan terganggu. Nah, kalau mengenai tuduhan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah ini terkait dengan kebijakan efisiensi, kami menganggap ini sebuah tanggapan yang prematur. Ya, teman-teman, efisiensi di awal tahun 2025 itu tidak hanya untuk satu kabupaten kota, tidak hanya untuk 2 kabupaten kota, tapi untuk 500-an kabupaten kota. Ya kan? Untuk 500-an kabupaten kota. Untuk seluruh kementerian dan lembaga yang ada di pemerintah pusat. Jadi kalau ada kejadian spesifik, satu kejadian di Pati, ini dinamika lokal. Ya. Kalau kita bicara ini adalah efek kejadian efek dari kebijakan pemerintah pusat, maka kita harus bicara dalam konteks 500-an kabupaten kota. Ya, dan ini perlu untuk ditekankan. Dan untuk kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah daerah itu kan memang kewenangan mereka. Ya, untuk PBB P2 itu. Ini kan PBB P2. Pajak bumi bangunan, sektor pedesaan dan sektor perkotaan, rumah, gedung, tanah di luar tambang, perkebunan, dan lain-lain. Ini memang kewenangan dari pemerintah daerah. Biasanya mereka juga membuat ini berdasarkan perda. Kalau berdasarkan perda itu kan bupati bersepakat memutuskan ini dengan DPRD. Kan begitu. Jadi elected office di sana yang sudah berunding. Bahkan kebijakan-kebijakan soal tarif PBB ini ada yang sudah dari tahun 2023, tahun 2024. Yang tahun 2025 mereka ada juga yang baru menjalankan. Jadi ini tidak bisa kemudian langsung dengan tuduhan prematur seperti itu. Ya, makanya itu yang saya bilang bahwa kebijakan ini kebijakan daerah, dan kalau ada kejadian seperti di Pati itu murni dinamika lokal, dan kalau itu dituduhkan sebagai efek dari kebijakan pemerintah pusat, maka kita harus bicara dalam konteks 500-an kabupaten kota. Dan ini kan satu peristiwa, maka satu peristiwa ini lebih baik dimaknai sebagai dinamika di tingkat lokal. Ya, tidak dihubung-hubungkan dengan kebijakan pemerintah pusat soal efisiensi, karena sebenarnya efisiensi ini hanya mungkin 4 atau 5% saja ya dari anggaran yang biasa dikelola oleh pemerintah daerah. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, Pak Terima Kepala. kasih teman-teman Ya. atas kehadirannya.
Semoga bermanfaat buat teman-teman media, bermanfaat juga buat publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.